Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT Psikologi dari presentasi yang kemarin telah direvisi. Yang pertama, hakikat belajar dan konsep belajar. Pengertian belajar. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang. Yang kedua, tujuan belajar. Saud mengemukakan tujuan belajar sebagai berikut: mengadakan perubahan, mengubah sikap dari negatif menjadi positif, menambah pengetahuan, mengubah kebiasaan, meningkatkan keterampilan atau kecakapan. Yang ketiga, ciri-ciri belajar. Adapun ciri-ciri belajar sebagai berikut: perubahan dalam tingkah laku, perubahan yang terjadi adalah tetap atau permanen. Yang ketiga, terjadi melalui pengalaman yang bersifat individu. Yang keempat, faktor yang mengaruhi hasil belajar. Adapun faktornya sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor stimulus belajar. Yang kedua, faktor-faktor metode belajar. Yang ketiga, faktor-faktor individu, yaitu keinginan. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ada banyak sekali, seperti yang ditampilkan di layar ini. Prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip perspektif keaktifan, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer, retenasi, dan tantangan, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, prinsip evaluasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Silakan, Mbak Chandrika. Selanjutnya, yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional bertugas untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar output dan dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat memicu siswa untuk belajar dan menguasai pemahaman ilmu yang dipelajarinya. Next. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan sumber belajar. Prinsip-prinsip belajar sebagai berikut, yaitu sumber belajar praguru, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama, selanjutnya yaitu sumber belajar bentuk cetak, dan yang terakhir sumber belajar produk teknologi komunikasi. Next. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar ada 3, yaitu tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Media berbeda bisa disesuaikan dengan gaya belajar dari siswa yang berbeda. Yang kedua yaitu membaca cakupan antar siswa-siswa yang berbeda memerlukan sumber belajar yang berbeda juga. Yang terakhir yaitu masing-masing media memiliki kekuatan dan keterbatasan dalam cara menyampaikan pesan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sehingga pemahaman dapat berjalan cepat. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung, misal Ka'bah di Kota Mekah dan Candi Prambanan. Yang terakhir yaitu dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas, misal buku-buku teks, foto-foto, film, majalah, dan lain-lain. Next. Sekian dari kelompok 7. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami yang sebelumnya adalah presentasi namun dilakukannya revisi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.